Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, para pendidik yang ada di seluruh tanah air. Ketemu lagi dengan saya, Afrianto Daud, untuk berbagi beberapa pengalaman terkait dengan penggunaan beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membantu kita melakukan proses pembelajaran selama masa-masa sulit di masa-masa COVID-19 ini. Semoga semua tetap sehat, tetap bersemangat. Insya Allah badai pasti berlalu. Baik, pada pertemuan sebelumnya saya telah membahas bagaimana kita menggunakan aplikasi seperti Zoom Meeting, kemudian juga Google Classroom untuk membantu proses pembelajaran. Nah, kali ini saya akan berbagi tentang satu aplikasi lain yang juga disediakan oleh Google, yaitu dikenal dengan Google Meet atau Hangout Meeting. Baik, Ibu Bapak, apa kelebihan dari Google Meet ini dibanding misalnya kita menggunakan Zoom Meeting, ya? Sama seperti sama dengan Zoom Meet juga, bahwa di Google Meet kita juga bisa melakukan interaksi face to face dengan siswa kita atau mahasiswa kita. Nah, kelebihannya Google Meet itu bisa menampung 250 orang audiens, ya. Ini bedanya dengan Zoom yang hanya sekitar 40 orang. Kemudian kalau kita menggunakan Zoom versi gratis itu maksimal hanya 40 menit. Nah, sementara kalau kita pakai Google Meet itu unlimited. So you can go online at any time you like. Kemudian juga sama, kita bisa berbagi screen dengan audiens kita. Kalau kita punya PowerPoint, kita dengan mudah bisa berbagi dengan siswa kita, sehingga mahasiswa kita bisa melihat apa yang sedang kita presentasikan. Kemudian ada juga fitur kita bisa merekam kuliahan atau presentasi, sehingga in case kita tidak sempat untuk langsung face to face dengan mahasiswa, kita bisa merekam sendiri presentasi kita. Dan nanti kita bisa upload presentasi itu sehingga mahasiswa bisa mendengar atau menonton kapan mereka sempat. Nah, kabar gembiranya, sebenarnya Google Meet ini adalah aplikasi berbayar dari Google, tapi selama masa coronavirus ini, sejak awal Maret lalu, Google mengumumkan bahwa aplikasi ini bisa kita gunakan secara gratis sampai Juli, dan kita lihat sampai kapan Google bisa menggratiskan kepada kita. Tapi walaupun begitu, kalau Anda sudah memiliki email yang berbasis bisnis, sebenarnya itu juga adalah fitur yang sudah melekat di situ, sehingga Anda bisa gunakan untuk proses pembelajaran. Baik, nah sekarang kita akan berbagi bagaimana caranya untuk menggunakan aplikasi ini, Ibu Bapak. Tapi sebelum dimulai, jangan lupa subscribe dan like channel saya ya, sehingga Anda bisa terus mengikuti update-update dari saya. Oke, thank you. Baik, nah bagaimana kita memulai? Langkah pertama, kita harus login ke Gmail kita, atau email bisnis kita. Email bisnis ini maksudnya adalah email institusi yang sudah bekerja sama dengan Google. Misalnya kalau saya dari kampus sudah punya domain sendiri, sehingga kemudian kami bisa menggunakan email itu untuk login ke email kami. Nah, setelah itu, Anda tidak perlu, kalau Anda menggunakan laptop, Anda tidak perlu menginstall aplikasi ini, karena segera setelah Anda login ke email, Anda dengan otomatis bisa masuk, bisa melalui web alamat ini gitu ya. Saya bisa langsung copy alamat ini, dan nanti saya copy paste ke web saya, ke browser saya, sehingga nanti tinggal searching ya, nanti langsung otomatis akan terbuka begitu. Ya, misalnya di sini saya copy paste ke sini, kemudian enter gitu ya. Udah, nanti dia akan terbawa ke Google Meet gitu ya, kita tunggu. Nah, ini dia Ibu Bapak tampilannya. Nah, karena saya punya email berbasis institusi, saya punya pilihan join or start a meeting gitu ya. Jadi saya bisa menjadi audiens dan saya bisa menjadi host gitu ya. Tapi kalau Anda hanya punya Gmail biasa, at least Anda bisa join a meeting gitu. Anda bisa bergabung sebagai audiens, hingga kemudian bisa ikut kelas yang dilaksanakan oleh seseorang atau oleh guru kita gitu.
Nah, itu cara masuk pertama melalui alamat tadi ya, meet.google.com. Tapi ada juga cara lain, misalnya kalau Anda sudah login ke email, cara lainnya adalah Anda klik ini tanda-tanda titik-titik ini Google Apps ya, pilihan Google Apps. Nah, nanti Anda tinggal klik yang ini, Meet. Ya, ini kalau punya email berbasis institusi. Nah, email berbasis institusi itu sekali lagi contohnya ini yang punya saya karena saya punya kampus sudah kerjasama sama Google gitu ya. Dia akan otomatis nanti kelihatan ada gambar aplikasi Meet seperti ini. Nah, bedanya kalau Anda punya email biasa yang cuma .gmail.com, nanti Anda tidak memiliki langsung aplikasi itu di sana, itu perbedaannya. Tapi sekali lagi Anda masih tetap bisa join dengan Google Meet ketika Anda menggunakan Gmail. Gitu. Nah, sekarang cara masuk, gitu ya. Nah, cara masuk adalah, atau cara memulai kelas, kita klik ini tambah. Nah, Anda bisa kasih nama ya pertemuan Anda. Nah, kalau saya misalnya sekarang bikin latihan Google Meet ya. Kemudian continue. Nah, kalau sudah continue kita tunggu. Nah, sekarang getting ready katanya ya. Siap-siap. Nah, ini di sini nanti ada kamera yang menghadap kita gitu ya. Nah, kamera starting gitu. Nah, karena saya sedang menggunakan kamera saya untuk aplikasi yang lain, nanti kamera saya tidak kelihatan di sini, ini nanti akan mati. Ya, tapi suara masih akan tetap terdengar gitu ya. Nah, sambil menunggu kamera, kita kemudian, ini ada dua pilihan ya. Seperti Anda lihat nih, kamera saya fail, itu bukan karena nggak bisa jalan sebenarnya, tapi karena saya sedang menggunakan dengan aplikasi lain gitu. Kalau Anda tidak menggunakan aplikasi lain, nanti akan kelihatan wajah Anda di sini. Nah, selanjutnya, Anda klik join now gitu ya. Join now itu berarti Anda masuk ke dalam meeting, jadi Anda sekarang istilahnya masuk kelas gitu ya. Nah, Anda masuk kelas sebagai guru ini saat ini. Nah, setelah itu, agar kelas Anda bisa diketahui oleh siswa atau mahasiswa, sekarang Anda copy joining info ini. Nah, kita copy, ini nanti kita kasih sama mahasiswa melalui platform yang lain, misalnya melalui WhatsApp mereka, atau SMS ke mereka, atau kasih ke ketua kelas mereka, gitu ya. Nah, kalau saya biasanya kasih melalui Google Classroom, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Ibu Bapak. Jadi saya integrasi yang Google Classroom. Nah, misalnya ini saya kasih info kepada satu kelas saya ya, misalnya kelas speaking gitu ya. Nah, kemudian tinggal saya paste yang tadi sudah saya copy itu ke sini. Nah, kemudian ini ada kalimat to join the video meeting, click this link. Jadi nanti ini link sudah langsung terbikin secara otomatis oleh Google Meet ya. Nah, nanti mahasiswa join kelas kita hanya dengan mengklik link yang kita berikan gitu. Jadi mirip dengan Zoom sebelumnya everyone. Nah, biar mahasiswa saya ngerti ya, saya invite sedikit dengan kalimat pembuka. Dear everyone, can you please join my presentation? Ya, latihan menggunakan Zoom. Maaf, menggunakan Google Meet untuk kuliah online. Klik link di bawah. Nah, nanti saya share sama mahasiswa saya post. Nah, mereka tentu akan dapat notifikasi ya lewat HP atau device mereka masing-masing. Nah, nanti kita tunggu ya seberapa banyak mahasiswa bisa bergabung di sini gitu ya. Nah, saya kembali ke Google Meet. Nah, ini terus terang saya belum kasih tahu sebelumnya mahasiswa saya ini cuma latihan aja. Coba lihat nanti seberapa banyak mereka yang membaca dan ready. Ini soalnya hari Ahad ya. Oke, nah setelah kita invite mahasiswa kita, ini saya X-kan. Nah, setelah itu kita sekarang mengenal beberapa fitur yang lain, Bapak Ibu. Nah, fitur yang lain yang penting itu adalah pertama itu video. Video ini kalau kita mute-kan dia akan mati. Nah, audio juga gitu. Ini kalau kita mute-kan dia akan mati.
Kalau kita klik lagi, dia akan hidup lagi gitu. Nah, setelah itu, fitur berikutnya adalah turn on caption. Turn on caption ini itu fasilitas di mana mahasiswa atau audiens bisa ngelihat apa yang kita ucapkan dengan membaca. Jadi dia kayak mesin ketik otomatis gitu. Tapi masalahnya dia belum mengenal bahasa Indonesia. Jadi masih pakai bahasa Inggris ya. Saya contohkan yang pakai bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Hello everyone. Good morning. Coba lihat captionnya. Thank you. Good morning everyone. How are you today? Ya, seperti Anda lihat, itu langsung terlihat ketikan-ketikan. Itu namanya caption. Sehingga kalaupun ada orang yang nggak bisa dengar, dia bisa membaca apa yang Anda ucapkan. But again, the caption can only read your English. Okay, not yet your bahasa Indonesia. Nah, sekarang saya turn off caption ini. At least Anda bisa lihat sekarang gunanya apa gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan lihatkan guna dari fitur ini, present now ya. Present now ini adalah fitur untuk berbagi screen ya. Saya klik nih present now ini. Nah, sama kayak Zoom, itu adalah tempat Anda membagi screen. Kalau misalnya kita mau menyampaikan satu materi di laptop kita, nanti kita bagi screen laptop kita sehingga audiens kita bisa melihat ya. Nah, misalnya saya pilih present a window gitu ya. Nah, sekarang saya pilih misalnya PowerPoint saya tadi itu, saya klik PowerPoint. Nah, PowerPoint ini nanti akan terlihat oleh mahasiswa kita. Ya. Sekali lagi PowerPoint ini ya akan terlihat oleh pendengar kita, mahasiswa kita. Sehingga mereka bisa mengikuti apa yang kita presentasikan. Dan dia pada saat yang sama, kalau kita pakai PowerPoint itu bisa kita juga ngetik-ngetik di sana kan. Ya, misalnya apa yang ingin kita sampaikan ya. Misalnya, berhati-hati ya jika keluar rumah. Misalnya kan. Ini seperti kita menulis di papan tulis juga gitu ya. Jadi bisa live, apa yang kita tulis itu bisa langsung terdengar dan terbaca, terlihat oleh mahasiswa gitu. Nah, kalau kita misalnya sudah selesai dengan satu screen, kita stop sharing gitu ya, nanti akan kembali ya ke semula gitu ya. Dia akan kembali ke tampilan awal. Nah, itu untuk present now. Kemudian fitur lain adalah ini ada fitur chat ya. Nanti kita bisa berdiskusi sama mahasiswa di sini atau dengan siswa kita. Ya, kalau bilang hello nanti kebetulan ini mahasiswa belum ada yang gabung, mereka memang mungkin belum ready gitu ya. Karena saya tiba-tiba tadi ngasih link itu. Kemudian ini akan kelihatan berapa orang nanti yang bergabung di sini gitu everyone. Nah, demikian ya penjelasan singkat tutorial menggunakan Google Meet. Dan sekali lagi, Google Meet ini dia unlimited dalam sisi waktu. Tentu nanti masalahnya adalah terkait dengan kuota ya, tapi kuota itu hal yang lain ya. Saya sekarang lebih ingin berbagi bahwa ada fasilitas lain yang bisa kita gunakan jika kita ingin melakukan pembelajaran online, ya, yaitu fasilitas Google Meet. Oke, everyone, demikian presentasi singkat saya pagi ini. Sekali lagi semoga semua tetap bersemangat, optimis, insya Allah badai akan berlalu ya. Tetap sehat, semangat, salam pendidikan. Jangan lupa like dan subscribe everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.